Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla wa ala kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu fihi khairan yufaqihu fid din atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayuhal ahibbah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, merupakan suatu kehormatan dan kemuliaan bagi kita semua pada kesempatan yang mulia ini masih dilimpahkan oleh Allah Rabbul Alamin limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih bisa mengisi waktu kita dengan berbagai macam amalan, dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam aktivitas yang semuanya kita harapkan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah biidznillah, sedikit kita akan membahas tentang keadilan dunia dan pengadilan akhirat. Islam telah mengajarkan bahwa perbuatan dan perilaku kita di dunia ini ada konsekuensinya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ada penegakan hukum di dunia ini, sebagaimana ada penegakan hukum dan keadilan di akhirat kelak. Walaupun realitanya antara dua keadilan ini sangatlah berbeda. Kita melihat, menyaksikan atau sering mendengar terkait dengan keadilan dunia yang sering sekali dinodai dengan berbagai macam kezaliman, dengan berbagai macam hal yang jauh dari keadilan. Beda halnya dengan keadilan akhirat, keadilan yang akan ditentukan oleh Zat yang Maha Adil, yang tidak akan pernah ada kezaliman di dalamnya, yaitu pengadilan dari Allah Rabbul Alamin. Ketika di padang mahsyar nanti amatlah dahsyat dan amatlah adil. Adapun pengadilan dunia seringkali jauh dari potret yang namanya keadilan. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya setiap ucapan yang kita ucapkan, bahwasanya ada malaikat yang mencatat apa-apa yang kita ucapkan. Begitu pula dengan perbuatan, aktivitas, semua hal yang kita lakukan tidak luput dengan pengawasan dan catatan para malaikat. Allah Rabbul Alamin berfirman menjelaskan terkait dengan hal ini. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan apapun melainkan ada di dekatnya malaikat yang selalu hadir untuk mencatatnya. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fih
dan diletakkan kitab catatan amal manusia, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa, mujrimina musyfikina mimma fih, yang mana mereka ketakutan terhadap buku catatan yang dihamparkan di hadapannya. Wa yaquluna, kemudian mereka berucap, ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka mengatakan, berapa celakalah kami, kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang mana buku catatan ini tidak meninggalkan sekecil apapun itu atau sebesar apapun itu, illa ahsaha, kecuali semua tercatat di sisinya. Wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan, apa yang mereka telah lakukan di dunia ini tertulis, dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Kemudian juga kita sama-sama mengetahui bahwasannya sekecil apapun amalan kita, perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Rabbul Alamin. Apabila amalan, aktivitas kita, perbuatan kita berupa kebaikan, kebaikan pula lah yang akan kita dapatkan. Kebalikannya, apabila amalan, aktivitas, perbuatan, keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba, oleh seorang manusia, pasti Allah Rabbul Alamin akan membalasnya. Allah Rabbul Alamin berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, meskipun kebaikan tersebut kecil, mithqala dzarratin, sebesar biji dzarrah atau sebuah debu, sangat kecil sekali. Apabila itu suatu kebaikan, khairan yarah, pasti kalian akan melihat balasan kebaikan padanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebalikannya, apabila amal keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba sebesar atau sekecil biji dzarrah pun, Allah Rabbul Alamin akan membalasnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana kedahsyatan tentang pengadilan di negeri akhirat kelak? Kelak setiap manusia akan maju sendiri-sendiri di hadapan Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Adil, untuk mempertanggungjawabkan semua ucapan dan perbuatan manusia. Tidak akan ada teman yang menemani seorang pun. Tidak ada sanak famili yang bisa membela seorang pun. Tidak ada pengacara yang bisa dibeli untuk membela dan melindunginya. Tak satu pun di antara mereka yang dapat menolong manusia sebagaimana halnya saat hidup di dunia. Setiap kita akan maju di hadapan Allah Rabbul Alamin sendiri-sendiri untuk menerima pengadilan dari Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin menggambarkan, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, yaitu pada hari kiamat kelak setiap orang dari mereka akan datang menghadap Allah Rabbul Alamin sendiri-sendiri. Saat itu mulut manusia akan dibungkam dan dikunci rapat-rapat oleh Allah Rabbul Alamin. Jikalau pada pengadilan dunia lisan manusia bisa berbicara, bisa berkelit lidah, atau bahkan bisa berdusta, maka pada pengadilan akhirat nanti mulut manusia akan terbungkam. Kullu tak bisa berucap, kendati hanya sepatah kata pun.
Sebaliknya seluruh anggota badan manusia dipersilahkan untuk bersaksi di hadapan Allah Rabbul Alamin. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki, bahkan kulit manusia akan dihadirkan dan bersaksi di hadapan Allah Rabbul Alamin, membeberkan dan membuka apa yang pernah dilakukan oleh manusia ketika hidup di dunia ini. Allah Rabbul Alamin berfirman, menggambarkan terkait dengan hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka bersaksi di hadapan Allah Rabbul Alamin, bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang mereka telah lakukan ketika hidup di dunia ini. Surah Yasin ayat 65. Tak hanya itu, kulit yang ada pada diri kita, yang mungkin kita anggap sesuatu yang paling lemah dari bagian tubuh kita, pun bisa berbicara, bersaksi di hadapan Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin gambarkan dalam surat Fussilat, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Dan dikatakan kepada kulit, kenapa kalian bersaksi di hadapan Allah Rabbul Alamin? Qalu, mereka berkata, antaqanallah, Allah Rabbul Alamin lah yang menjadikan kami bisa berbicara. Alladzi antaqa kulla syai', yang mana Allah Rabbul Alamin yang menjadikan segala sesuatu bisa bersaksi, berbicara di sisi Allah Rabbul Alamin. Bahkan bumi yang kita injak, bumi yang dimana kita sekarang bersimpuh di hadapannya, akan menjadi saksi, akan menjadi saksi di hadapan Allah Rabbul Alamin terhadap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Allah Rabbul Alamin berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu, pada hari kiamat, tuhadditsu akhbaraha, bumi yang kita injak, bumi yang dimana kita beraktivitas di atasnya, tuhadditsu akhbaraha, akan memberitakan terhadap apa-apa yang dilakukan oleh manusia ketika hidup di muka bumi ini. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian kepadanya. Bumi yang dimana kita hidup di atasnya, yang dimana kita tidak bisa hidup kecuali kita ada di atasnya, akan menjadi saksi di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah, ayyuhal fudhala rahimani wa rahimakumullah. Keadilan di hari itu akan dijunjung tinggi, dan timbangan akan ditegakkan dengan sangat akurat. Tidak ada yang dapat berkelit, tidak akan dapat seseorang berkelak dengan keputusan Allah Rabbul Alamin. Karena yang bertindak sebagai hakim di padang mahsyar nanti adalah Allah Rabbul Alamin, pencipta manusia dan alam semesta ini. Tidak akan ada lagi hal sogok menyogok, backing membacking, ngeles mengeles, kong kali kong, maupun pasal-pasal karet yang dapat ditafsirkan semaunya sendiri. Semuanya tunduk dan berketuk lutut di hadapan kekuasaan dan keperkasaan Allah Rabbul Alamin. Selihai apapun manusia mempermainkan hukum-hukum Allah di dunia ini, walaupun mereka sering lepas dari pengadilan dunia, mereka tak akan pernah bisa berlepas ketika itu dari jeratan hukum Allah Rabbul Alamin di akhirat kelak. Di dunia boleh saja mereka bisa terhindar dari hukuman dan jerat pengadilan, namun di akhirat kelak mustahil mereka bisa lari dari hukuman
dan azab dari Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin menggambarkan dalam surat Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'ah. Tidak ada seorang pun yang dizalimi atasnya. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Meskipun sesuatu yang sekecil zarrah di dunia ini yang mungkin kita sering remehkan, suatu hal dari perbuatan, min khardalin ataina biha, dihadirkan oleh Allah Rabbul Alamin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah bagi Allah Rabbul Alamin sang pembuat keputusan dan perhitungan. Semua hal yang dilakukan oleh manusia di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Alamin, sekecil apapun itu, dan tidak ada manusia yang mampu mengelaknya. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Ghafir ayat ke-16 sampai 17. Yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai', yaitu ketika mereka dikeluarkan oleh Allah Rabbul Alamin dari kubur-kubur mereka menuju padang mahsyar, yaitu di hari la yakhfa 'alallahi minhum syai', di hari yang tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Rabbul Alamin, sesuatu apapun itu. Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Allah mengatakan pada hari ini, punya siapakah kekuasaan? Punya siapakah hukum? Punya siapakah pengadilan? Limanil mulkul yaum. Lillahil wahidil qahar. Di sisi Allah lah. Lillahil wahid, Rabb yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini tujza kullu nafsin, setiap jiwa akan dibalas bima kasabat, sesuai dengan apa yang ia telah lakukan di dunia ini. La dzulmal yaum, pada hari ini tidak akan pernah ada kezaliman, tidak akan pernah ada kezaliman sedikit pun. Al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Rabbul Alamin amat cepatlah hisabnya. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Di pengadilan dunia mungkin uang dapat membungkam kebenaran, ketenaran berkuasa untuk mengurangi tuntutan pengadilan, lidah mampu mengubah, namun di pengadilan akhirat uang sudah tak mampu merubahnya. Ketenaran laksana debu yang berterbangan, bersilat lidah pun hanya angan-angan, karena mulut telah terkunci, tangan yang berbicara, kaki yang bersaksi atas segala yang telah terlaksana, semua terkoyak, semua terkuak di hadapan Allah Rabbul Alamin. Tidak sedikit pun yang bisa lepas dari pengadilan Allah Rabbul Alamin. Pengadilan akhirat begitu menegangkan. Salah satu bekal utama yang harus kita perhatikan dan harus kita bawa nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin adalah amal soleh ketika kita hidup di dunia. Ingat, amal soleh ketika kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar angan-angan, mimpi atau keinginan, tetapi yang berbuah amal saleh yang kita wujudkan di dunia ini adalah bekal yang sangat bermanfaat nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin. Adapun harta, jabatan, kedudukan, pangkat, keturunan, pengikut, dan apapun yang dibanggakan di dunia ini tidak akan berguna sama sekali
Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu pada hari di akhirat kelak tidak bermanfaat malun, harta benda yang kita miliki, harta benda yang mungkin banyak orang yang tertipu di dalamnya, sampai menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkannya, sampai rela panas kepanasan, hujan kehujanan, bahkan rela mendolimi saudaranya. Harta pada hari itu la yanfa'u, tidak berguna sama sekali, wala banun, dan juga anak-anak yang mungkin di dunia ini banyak orang yang sombong, banyak orang yang tertipu, banyak orang yang bangga dengan mempunyai anak, sebagaimana Abu Jahal, yang mana dia begitu sombong yang mengatakan, nanti apabila malaikat datang untuk menjabut nyawaku sebagaimana perkataanmu wahai Muhammad, maka anak-anakku akan menghadapi itu para malaikat. Sombong dengan anak-anaknya. Al-yawma, kata Allah Rabbul Alamin, la yanfa'u malu wala banun. Ketika hari itu sudah nggak ada manfaatnya lagi harta dan anak-anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang mereka datang menghadap Allah Rabbul Alamin dengan membawa hati yang bersih. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sungguh beruntunglah orang-orang yang ketika hidup di dunia ini mereka memperbanyak amal solehnya, yang mereka amal kebaikannya itu banyak, yang timbangan amal kebaikannya itu lebih berat daripada amal keburukannya. Kebalikannya, mereka sangat-sangat merugi ketika hidup di dunia ini. Amal keburukannya itu lebih berat daripada amal kebaikannya. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-A'raf, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat amalan, yang berat timbangan amalan kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khafat mawazinuh, kebalikannya, barang siapa yang amalan keburukannya timbangannya lebih berat daripada kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang merugi, bima kanu biayatina yadlimun, mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Pada hari itu banyak manusia yang merugi, namun di antara mereka ada orang yang sangat-sangat merugi, orang-orang yang dikatakan bangkrut, orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muflis, bangkrut. Bangkrut bukan hanya di dunia, rugi bukan hanya di dunia, tapi di akhirat kelak. Di akhirat kelak, siapakah orang tersebut? Mereka adalah para pelaku dosa yang berupa pelanggaran kepada hak-hak sesama manusia, kezaliman terhadap orang lain, seperti mencaci maki, menghina, menyakiti, mengambil harta milik orang lain dengan cara-cara zalim seperti korupsi dan lain sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan terkait dengan hal ini, sebagaimana dikatakan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala atadruna mal muflis. Dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang pailit? Qalu, para sahabat
Ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, mereka menjawab, al-muflisu fina ma la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut, orang yang pailit di antara kita adalah orang-orang yang tidak mempunyai dirham. Ini sebagaimana kebanyakan dari kita beranggapan dari kita, orang yang sengsara, orang yang bangkrut, orang yang pailit adalah orang yang miskin, orang yang nggak punya harta, orang yang nggak punya dirham, wala mata, dan orang yang tidak mempunyai barang dagangan, tidak mempunyai perniagaan. Ketika mendengar hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpali, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut dari umatku, mereka yang datang pada yaumul qiyamah menghadap Allah Rabbul Alamin bisalatin, dengan membawa pahala salat, wasiyamin, membawa pahala puasa, wa zakatin, membawa pahala zakat, wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayuqa hada min hasanatih. Yaitu di samping dia membawa dengan berbagai macam amalan ibadah tadi, membawa pahala salat, puasa, zakat, tetapi sisi lain, ketika ia hidup di dunia ini, dia mencaci maki saudaranya sama muslim, menghina, menuduh dengan tuduhan tanpa bukti, wa akala mala hada, mengambil, memakan harta saudaranya dengan cara yang zalim, wa safaka hada wa safaka dama hada, menumpahkan darah saudaranya, temannya, manusia yang lain, terkadang dengan perkara-perkara yang remeh. Cuman dengan perkara-perkara yang remeh kita dapati sekarang mudah sekali orang menumpahkan darah saudara sama muslim. Di samping dia membawa amalan-amalan kebaikan yang begitu mulia, tetapi di sisi yang lain, ketika hidup di dunia, dia menzalimi saudaranya yang lain dengan mencaci maki, menghina, memakan harta saudaranya dengan cara yang zalim, menumpahkan darah saudaranya, memukul saudaranya. Fayuqa hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, sehingga pada yaumul qiyamah nanti kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang ia lakukan di dunia seperti salat, zakat, puasa, dan amal-amal kebaikan yang lain tadi diambil oleh Allah Rabbul Alamin dan kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi ketika hidup di dunia ini. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, sampai apabila kebaikan yang ada pada orang tersebut telah habis karena telah diambil, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi ketika di dunia ini, keburukan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang dizalimi diambil oleh Allah Rabbul Alamin, kemudian diberikan kepada orang yang menzaliminya ketika hidup di dunia ini. Kebaikan-kebaikan telah habis, sedangkan masih ada hak-hak adami, hak-hak manusia. Pada hari itu, keburukan orang-orang yang kita zalimi, keburukan orang-orang yang dizalimi oleh manusia ketika hidup di dunia ini akan diambil oleh Allah Rabbul Alamin dan dihadiahkan, diberikan kepada orang yang menzaliminya ketika hidup di dunia. Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar
kemudian dilemparkanlah orang tersebut di api neraka jahanam. Inilah orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit, yang mungkin ketika hidup di dunia ini merasa dirinya banyak beramal soleh, sholatnya banyak, setiap kali sholat dia melaksanakannya, ketika bulan Ramadan dia saum, ketika waktunya mengeluarkan zakat dia menunaikan zakat, ketika orang-orang melakukan kebaikan dia melakukan kebaikan. Tetapi satu sisi tidak memperhatikan, lisannya suka mencaci maki, menghibah saudaranya sama muslim, tangannya, anggota tubuhnya sering digunakan untuk menyakiti, mendolimi seorang muslim. Pada hari itu pengadilan Allah Rabbul Alamin, ketika mungkin di dunia orang yang didolimi tidak bisa membalasnya, tidak mampu untuk membalasnya, ketika di hadapan Allah nanti Allah Rabbul Alamin akan membalasnya. Amalan-amalan kebaikannya tersebut diambil, diberikan kepada orang-orang yang didoliminya secara gratis. Sedangkan amalan keburukan yang mungkin pernah dilakukan oleh orang yang didolimi diambil oleh Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Kemudian ya dihadiahkan, diberikan cuma-cuma kepada orang yang pernah mendoliminya ketika hidup di dunia ini. Inilah orang yang muflis. Inilah gambaran ikhwah sekalian terhadap kita semua tentang pentingnya kita beramal saleh dan memperhatikan amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita ketika hidup di dunia ini. Ini tadi gambaran orang yang muflis datang menghadap Allah dengan membawa banyak amal soleh. Bagaimana dengan mereka yang ketika nanti menghadap Allah Rabbul Alamin, amalan kebaikannya kurang atau sedikit? Bagaimana? Satu sisi dia banyak mendolimi orang-orang lain, mungkin mendolimi dengan lisannya, mungkin mendolimi dengan anggota badannya, atau mungkin mendolimi dengan keputusan-keputusan yang ia putuskan terhadap bawahannya. Hati-hati dengan kezaliman. Tidak ada sedikit pun kezaliman kecuali Allah Rabbul Alamin akan membalasnya. Beda halnya dengan keadilan di dunia ini yang sering sekali dinodai di tangan-tangan manusia dengan berbagai macam hal penyebabnya, baik karena harta, pangkat, kedudukan, ya, popularitas dan lain sebagainya. Tetapi keadilan akhirat tidak ada seorang pun yang bisa berkelak. Semua manusia akan diadili di hadapan Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menerima semua amalan kita, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Rabbul Alamin dan menjauhi semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin, dan menjauhi berbagai macam kezaliman ketika kita hidup di dunia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.